Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Nur Iklilah, yang kedua Kismuna Madini, dan yang ketiga yaitu Aisyah Fiti Astanti dari kelompok 10 pada mata kuliah teori bilangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang definisi faktorisasi tunggal. Yang pertama yaitu definisi faktorisasi tunggal. Bisa dilihat bahwa faktorisasi tunggal itu merupakan pemfaktoran bilangan bulat positif n atas faktor-faktor prima yang tunggal. Jikapun berbeda, itu hanya urutannya saja. Artinya, faktor-faktor itu akan tetap sama. Kita misalkan sebuah contoh. Di sini ada bilangan bulat n, yaitu 210, yang akan dibuktikan bahwa bilangan ini itu memiliki faktor-faktor prima yang tunggal. Langsung ke jawab. 210 itu dapat dibagi 2 menjadi 105, dibagi 3 menjadi 35, dan dibagi 5 menjadi 7. Begitu faktorisasi terusnya sampai ke faktorisasi terakhir. Atau dapat pula ditulis dengan 210 itu sebagai 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 3 dikali 7 dikali 2 dikali 5 sama dengan 7 dikali 3 dikali 5 dikali 2. Dengan demikian 210 memiliki faktor prima yang tunggal, yaitu angkanya sama. Di sini ada angka 2, ini juga ada 2, di sini juga ada 2. 3 juga demikian, 5 demikian, dan 7 juga demikian. Nah, bisa difahami ya definisi faktorisasi tunggal. Selanjutnya kita akan membahas tentang teorema dari faktorisasi tunggal. Yang pertama yaitu teorema 3.4. Ini pada makalah terdapat pada halaman 6. Di situ tertuliskan sebagai teorema 4.5. Sama saja ya, hanya penulisan angkanya saja. Di teorema itu disebutkan bahwa jika P suatu bilangan prima dan P membagi habis A kali B, maka P itu membagi habis A atau P membagi habis B. Artinya apa? Artinya kata atau di sini itu berarti salah satu. Kalau P membagi habis A, maka P tidak akan membagi habis B. Begitu pula sebaliknya, jika P tidak membagi habis A, maka berarti P itu membagi habis B. Kita buktikan. Yang pertama yaitu bukti dari pengandaian yang kedua, yaitu jika P tidak membagi habis A. Berarti FVP dari A dan P itu sama dengan 1. Dan karena P membagi habis A dan A kali B, dan FVP-nya itu 1, maka otomatis P ini membagi habis B. Lalu pengandaian yang kedua yaitu jika P tidak membagi habis B, berarti FVP dari B dan P itu sama dengan 1. Karena P itu membagi habis A dan B, dan FVP dari B dan P sama dengan 1, maka P ini membagi habis A. Dengan demikian, maka terbukti bahwa jika P membagi habis AB dan P ini bilangan prima, maka P ini membagi habis A atau P membagi habis B. Untuk lebih memahamkan, kita akan masuk ke contoh soal. Kita ambil sembarang P misalkan 3 dan AB itu misalkan sebagai 45, maka P membagi habis AB itu artinya P membagi habis 45, atau dapat pula ditulis sebagai 3 membagi habis 9 dikali 5.
Selanjutnya kita masuk ke bukti pengandaian yang tadi. Jika P membagi habis A, atau di sini kan tadi P-nya 3, A-nya 5, maka 3 itu tidak membagi habis 5. Kan benar ya, 3 tidak dapat membagi habis 5. Berarti FPP dari A dan P, FPP dari 5 dan 3 ini 1. Dan karena P membagi habis A kali B, FPP-nya itu 1, maka P itu membagi habis B. P-nya tadi 3 membagi habis 9. Benar ya? Begitu pula yang sebaliknya. Jadi bisa dipahami ya untuk teorema 3.4. Selanjutnya yaitu teorema 4.6 yang berbunyi pemfaktoran suatu bilangan bulat positif lebih dari 1 atas faktor-faktor prima adalah tunggal, kecuali urutan dari faktor-faktornya. Kita ambil bukti sembarang bilangan bulat positif lebih dari 1. Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh teorema, suatu bilangan positif lebih dari 1. Ini artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika N itu prima. Jika prima, maka N adalah faktornya sendiri. Sebagai contoh, misal kita ambil bilangan prima 7. 7 itu merupakan 7 dikali 1 atau 1 dikali 7. Jadi 7 di sini itu merupakan faktor dari 7 yang N prima ini. Kemudian jika N bilangan komposit, andaikan pemfaktoran N adalah faktor prima tidak tunggal. Ini hanya pengandaian ya. Jadi di sini diandaikan bahwa ini tidak tunggal atau pengandaian kontradiksi dengan yang teorema. Misalkan N itu faktornya P1, P2 sampai PT, dan N itu Q1, Q2 dan Q dengan P itu tidak sama dengan Q. Dan PI dan QJ masing-masing adalah bilangan prima. I sama dengan 1 sampai dengan T, J sama dengan 1 sampai dengan R. Serta P1 itu lebih dari sama dengan P2, lebih dari sama dengan P3, dan seterusnya sampai lebih dari sama dengan PT. Begitu juga dengan Q. Dengan T lebih dari sama dengan R. Ini di makalah bisa dilihat ya. Itu sepertinya typo. Karena N sama dengan P1 dikali P2 dikali seterusnya sampai PT, maka P1 ini membagi habis N. Masih ingat ya, ini merupakan pembahasan tentang keterbagian. Sehingga P1 membagi habis Q1 kali Q2 dan seterusnya sampai QR. Kenapa? Karena N di sini itu juga memiliki faktor-faktor prima berupa Q1, Q2 sampai seterusnya sampai QR. Jadi jika P1 membagi habis N yang merupakan hasil kali faktor-faktor ini, P1 juga membagi habis perkalian dari faktor ini itu sendiri yang berupa N. Seperti itu. Nah, menurut teorema 4.5 atau teorema sebelumnya yang tadi, maka P1 itu sama dengan QK. Untuk suatu K dengan K lebih dari sama dengan 1 dan K kurang dari sama dengan R. Untuk mengingat Q1 lebih dari sama dengan Q2 dan seterusnya sampai lebih dari sama dengan QR, maka P1 kurang dari Q1. Nah, selanjutnya jika tadi kan dimisalkan N-nya itu P1, P2 sampai PT. Kita misalkan jika dibalik N-nya itu sebagai Q1, Q2 sampai dengan QR. Maka Q1 ini akan membagi habis N, sehingga Q1 juga membagi habis hasil kali dari faktor-faktor P1 kali P2 sampai dengan PT. Nah, menurut teorema,
teorema sama, teorema 4.5, P1 itu akan sama dengan K, dengan K lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan R. Mengingat P1 itu lebih dari sama dengan P2 sampai lebih dari sama dengan PT, maka Q1 itu kurang dari sama dengan P1. Jadi, karena tadi disimpulkan bahwa P1 kurang dari sama dengan Q1, tapi Q1 juga kurang dari sama dengan P1, maka kesimpulannya P1 ini sama dengan Q1. Nah, jika diteruskan T ini sama dengan R, maka hasilnya juga akan PT itu sama dengan QR. Hal ini membuktikan bahwa teorema 4.6 itu terbukti. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang teorema Euclid. Nah, teorema ini berbunyi banyaknya bilangan prima adalah tak berhingga. Kita langsung ke buktinya. Misalkan bilangan prima itu berhingga, berarti ini pembuktian kontradiksi, yaitu P1, P2, P3 sampai dengan PR. Nah, ini dimisalkan bilangan N itu merupakan hasil kali dari faktor-faktor tadi. Nah, sementara N besar itu N kecil ini hasil kali faktor-faktor tadi itu ditambah dengan 1. Nah, kenapa ini kok ada sampai PR? Karena tadi kan dimisalkan bahwa bilangan prima itu berhingga. Artinya dapat dibatasi suatu bilangan urutan tertentu atau di sini dianggap sebagai urutan ke R. Seperti itu. Nah, maka PI ini tidak membagi habis N besar untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3 seterusnya sampai R batasnya tadi. Nah, kenapa kok ini tiba-tiba PI ini tidak dapat membagi habis N seperti itu? Karena tadi jika P1 itu membagi habis N, maka jika PI membagi habis N, maka PI ini juga membagi habis 1. Kenapa? Karena tadi N besar itu N kecil ditambah 1, ada angka 1 di sini. Jadi hal ini itu tidak mungkin, karena bilangan prima terkecil itu 2. Jelas bahwa 2 tidak dapat membagi habis 1. Maka perkataan bahwa PI dapat membagi habis 1 itu tidak mungkin. Dengan demikian, N juga merupakan bilangan prima. Kenapa? Karena tidak ada bilangan prima lain yang dapat membagi habis N besar. Jadi, terbukti bahwa banyaknya bilangan prima adalah tak berhingga. Nah, untuk lebih memahamkan, kita masuk ke ilustrasi dengan angka. Misalkan N1 itu sebagai faktor bilangan prima pertama ditambah dengan 1. Bilangan prima pertama kan 2 ditambah 1 hasilnya 3. N2 berarti hasil kali bilangan prima pertama kali 2 tambah 1, jadi 2 dikali 3 tambah 1 hasilnya 7. 7 juga bilangan prima. Seterusnya sampai N hingga itu ujungnya itu akan hasil bahwa N itu menjadi bilangan prima. Maka teorema tersebut terbukti ya tadi. Nah, berdasarkan teorema tersebut, maka didapat kesimpulan bahwa Pn plus 1 kurang dari sama dengan P1 dikali P2 dikali Pn plus 1 kurang dari Pn pangkat N plus 1. Selanjutnya, yaitu contoh. Jika N sama dengan 3, maka Pn plus 1 P3 ditambah 1 jadinya P4 sama dengan 7. Ini maksudnya bilangan prima urutan keempat. Kan ada 2, 3, 5, 7. Berarti urutan keempat adalah 7. Pn pangkat N plus 1 itu sama dengan Pn P3 karena tadi N nya 3 dipangkatkan N3
plus 1. Menjadi 5 pangkat 3 plus 1 sama dengan 126. Nah, dari ketidaksamaan yang tadi, yang dari teorema Euclid, itu dapat pula ditulis Pn plus 1 kurang dari Pn pangkat n plus 1. Pn plus 1 tadi 7, Pn pangkat n plus 1 tadi 126. Maka terbukti ya bahwa 7 kurang dari 126. Selanjutnya teorema terakhir yaitu teorema 4.8 yang berbunyi dalam suatu barisan bilangan prima, jika Pn menyatakan bilangan prima ke n, maka Pn kurang dari sama dengan 2 pangkat n min 1. Buktinya, kita menggunakan induksi matematika pada n. Bukti yang pertama, buktikan bahwa n sama dengan 1 itu bernilai benar. Maka Pn kurang dari sama dengan 2 pangkat n min 1 itu n-nya diganti 1 semua. Akhirnya ketemu bahwa 2 kurang dari sama dengan 2. Terbukti ya. Kemudian yang langkah selanjutnya, asumsikan n sama dengan k. Pk kurang dari sama dengan 2 pangkat k min 2 pangkat k min 1. Akan dibuktikan bahwa n sama dengan k plus 1 itu bernilai benar. Pk plus 1 tadi berdasarkan pertidaksamaan itu dapat ditulis sebagai Pk plus 1 kurang dari sama dengan P1 dikali P2 dikali P3 dikali Pk plus 1. Pk plus 1 kurang dari sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 2 pangkat 2 pangkat 2 2 pangkat 2 pangkat k plus 1 ditambah 1. Ini dari mana? Ini tadi dari yang ini ya. Pn kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 n min 1. Jadi n-nya itu dimisalkan sebagai angka 1 sampai kata hingga. Akhirnya didapat 2 pangkat 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, pangkat ini itu dapat dilihat ya. Itu sama dengan 2k min 1 karena merupakan deret geometri. Nah, sehingga diperoleh bahwa Pk plus 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat k min 1 plus 1. Selanjutnya kita akan selesaikan karena nilai 2 pangkat 2 k min 1 itu lebih dari 1, maka kan Pk plus 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat k min 1 plus 1 itu dapat pula ditulis sebagai Pk plus 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 k min 1 ditambah 2 pangkat 2 k min 1. Kenapa kok 1 di sini jadi 2 k min 1? Karena jika 2 k min 1 2 pangkat 2 k min 1 saja lebih dari 1, maka otomatis nilai ini itu pasti akan lebih dari Pk plus 1 seperti itu. Jadi bisa dimasukkan ke sini. Kan tidak merubah kesimpulannya. Pk plus 1 kurang dari sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 k min 1. Kita sederhanakan 2 pangkat 2 k min 1 ini dari sini ya. Ditambah 1. 1 ini dari mana? 1 ini didapat dari 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat ini, hasilnya kan pangkatnya ini jadi positif dan dijumlahkan ke sini. Pk plus 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat k per 2. Ini per 2 dari 2 pangkat min 1. Kan jadi hasilnya 1 per 2 plus 1. Kemudian disederhanakan, akhirnya ketemu bahwa nilainya yaitu
PK plus 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat K plus 1. Nah, 2 pangkat K plus 1 ini dapat pula ditulis sebagai 2 pangkat K dikali 2 atau 4 pangkat K. Nah, 4 ini kan 2 pangkat 2. Jadi bisa juga ditulis sebagai 2 dipangkat 2 dipangkatkan lagi sebagai K. Nah, jadi terbukti bahwa teorema ini benar. Sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.